Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga begitu kan ya. Kenapa ya kader PDIP ini tidak diakui ya setelah kena OTT dari KPK begitu. Ada apa begitu kan? Kok si Jarod ini kok agak aneh begitu kan? Agak kebingungan begitu kan. Di mana-mana ya begitu banyak ya kader PDIP yang sudah kena OTT begitu kan ya. Jadi artinya apa? Ya akui aja kalau memang ini adalah partai ada kader PDIP begitu. Ini sangat menarik sekali begitu. Kenapa PDIP tidak mengakui itu? Kan itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu. Agak aneh rasanya si Jarod ini ya begitu ya. Kenapa kok bisa ya ini kena OTT KPK PDIP tak akui Bupati Meranti ya kadernya. Dia kutu loncat. Loncat kemana begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen agak pedas juga ya. Kena OTT KPK, PDIP tak akui Bupati Meranti kadernya, dia kutu loncat. Wah. Ada orang tua yang tidak mengakui dan melindungi anaknya. Ada juga orang tua yang mengutamakan anaknya, ya anak orang dibandingkan anak sendiri ya. Seertilah dua orang tua ini. Iya, benar kutu loncat, tapi dulu pernah singgah di hati ya parpolmu dan lupa kalau dia keluar dari PKB masuk ke PDIP. Terus wakilnya Pak Amar keluar dari PDIP masuk ke PKB. Ya Om, jangan gitulah. Haha, ini banyak sekali ketika jadi mesin pencetak suara dan menguntungkan mereka mengakui ketika bersalah cuci tangan, tidak mengakui kebanyakan koruptor ya ini. Banyak sekali apa yang saya bacakan pro dan kontra begitu ya. Partai dan seisinya ya 2024 jangan dipilih. Inilah perusak demokrasi, kedaulatan bangsa dan persatuan ya. Tapi perlu diingat tergantung masyarakat mau pilih yang mana silahkan begitu. Jadi artinya bahwa kalau memang dia benar-benar kader PDIP ya akui saja. Kalau memang dia belum ya tidak pernah menjadi kader PDIP lalu kemudian menjadi kader lain ya pantas si Jarod mengatakan seperti itu begitu. Tetapi perlu diingat muncul spekulasi bahwa itu adalah kader PDIP begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu. Ini hari ini bisa terjadi kepada kader lain jika tersandung kasus yaitu tidak akan diakui kadernya masih kuat bertahan lah. Lah si Tumpul itu gimana? Enggak cuma kutu loncat, tapi kutu loncat-loncatan. Enggak lah. Bupati Meranti mungkin kader PDIP durhaka ya hingga tidak diakui. Coba berhasil pasti terdepan ya mengakui kadernya. Dulu ya getol sekali ya mengkritik habis-habisan Kemenkau begitu dianggap setan ya tapi tahu-taunya diri sendiri yang kena OTT begitu kan. Ini sudah dibuka begitu. Jangan-jangan kalau ini bermain mengkritik habis-habisan orang pusat ya ini dampaknya seperti ini. Bisa saja seperti itu begitu kan. Logika-logika seperti ini dalam tatanan politik bisa saja terjadi begitu. Kalau kena ya dengan mereka semua tidak diakui, merasa paling bersih kenyataannya tenggelamkan ini ya hebat PDIP ya. Jika kader berpotensi baik pasti akan diakui. Begitu berprestasi jelek alias korupsi langsung ngeles nggak diakui. Jadi selama ini setorannya ke partai nggak diakui juga ya. Ini ada pro dan kontra begitu ya. Kenapa tidak disebut kader? Bukankah dia naik dari PDIP begitu kan? Antara kader dan anggota kan mungkin beda begitu kan dalam PDIP begitu. Tapi rasa sama begitu kan. Kader ya kalau kader itu yang ikut kepada mulai dari pelatihan terus kemudian dari menjadi undang-undang atau ADART di partai begitu ya. Kalau mungkin kalau jadi anggota ya sebatas anggota mungkin saja. Mungkin seperti itu begitu. Tapi saya jelas dari peristiwa yang dilakukan oleh PDIP dia pengkadernya kan sangat solid begitu kan. Mulai dari kajian terus kemudian mulai dari pencalonan, mulai dari sekolah politik, kemudian sekolah kader di situ begitu kan. Kenapa ini apakah masuk di kategori di situ atau tidak begitu ya? Kenapa tidak disebut kader ya? Bukankah dia naik dari PDIP ya? Seperti wali kota Solo juga masuk kader PDIP juga menjelang pencalonan. Apa juga tidak dianggap kader? Apalagi sebagai jagoan kader setelah jadikan punya setoran ya ke partai juga baik buruk ataupun kader gitu. Ini ada banyak pro dan kontra di sini tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya kena OTT KPK, PDIP tak akui Bupati Meranti kadernya, dia kutu loncat. Benarkah seperti itu? Mari kita baca. Ini dikutip dari Demokrasi ya.
Ketua DPP PDP Perjuangan atau PDP ya Jarod Saiful Hidayat membantah bahwa Bupati Kepulauan Meranti ya Muhammad Adil merupakan kader partainya. Hal ini kembali menjadi perbincangan usai dia tersandung operasi tangkap tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Yang bersangkutan bukan kader partai. Yang disebut kader partai adalah anggota partai yang sudah mengikuti kaderisasi di tingkatan partai. Terang ya Jarod kepada wartawan saat dihubungi. Dia mengatakan Adil bukan kader ideologis PDP karena sering berpindah partai alias kutu loncat. Dengan begitu ya Adil tidak bisa dikatakan sebagai kader PDP. Agak aneh juga ya perkataan si Jarod ini begitu ya. Ini bahwa informasi yang saya terima, beliau sering pindah partai ya. Yang jelas bersangkutan tidak pernah mengikuti kaderisasi di partai, sehingga bukan kader partai. Lah terus gimana begitu kan? Padahal mungkin dari PKB ke partai PDIP yang akhirnya menang begitu kan? Apakah tidak dinamakan sebagai kader PDIP begitu? Apakah kader PDIP itu harus mengikuti sekolah politik di kader PDIP atau apa begitu ya? Tak hanya itu, yang menyinggung sikap partai yang tegas terhadap segala upaya pemberantasan korupsi. Sikap berjelas ya, tegas dan untuk mendukung KPK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hasto sebut Bupati Kepulauan Meranti pernah ditolak jadi kader PDP setelah viral marah-marah ke Kemenkau. Kok baru muncul hari ini begitu kan ya? Sekarang sudah tidak diakui ya karena tercoreng begitu kan ya. Tetapi publik bisa menilai sendiri seperti apa mereka begitu dari partai PDP itu sendiri begitu kan. Apa susahnya kalau dia diakui begitu kan? Kan begitu logika kita begitu. Bahkan Sekretaris Jenderal Sekjen PDP Hasto Krijanto mengungkapkan bahwa Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil pernah diusulkan oleh salah satu anggota fraksi PDP untuk masuk ke PDP, namun Hasto menolak usulan tersebut. Bahkan dia pun mengungkit aksi Adil yang marah-marah ke Kementerian Keuangan ya Kemenkau pada 2002 lalu. Bahkan beberapa bulan yang lalu Bupati tersebut memang sempat diusulkan oleh salah satu anggota fraksi kami untuk masuk ke PDP Perjuangan. Kata Hasto diminta konfirmasi. Namun sebagai sekjen partai saat itu permohonan tidak kami terima terutama karena sikap Bupati tersebut ya terhadap Menteri Keuangan dan juga perintah pusat, sambungnya. Hasto menjelaskan anggota fraksi PDP yang mengusulkan Adil masuk PDP juga telah diberi teguran lisan. Kemudian Hasto menegaskan partainya selalu mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi termasuk yang dilakukan terhadap Bupati Kepulauan Meranti. Lantas kan yang beredar hari ini mungkin bajunya juga merah. Ada apa begitu? Jangan-jangan gimana begitu logikanya kan? Publik sekarang tidak bisa dibohongi dengan hal-hal seperti itu, apalagi perkataan Hasto begitu kan ya. Tidak begitu percaya orang di sana begitu. Bahkan PDP Perjuangan memberikan dukungan terhadap KPK yang secara konsisten melakukan upaya pemberantasan korupsi baik melalui pencegahan maupun penindakan ya sebagaimana dilakukan terhadap Bupati Kepulauan Meranti. Bahkan sebagai informasi, Muhammad Adil menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti pada periode 2001-2024 ya. Sebelum menjabat ia juga pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Riau selama 2 periode. Namun juga ada periode kedua, Adil hanya menjabat selama 1 tahun dan sebagai anggota DPRD ke Provinsi Riau karena ia terpilih menjadi Bupati Kepulauan Meranti. Tak hanya itu, juga diketahui merupakan politikus dari PDP sejak 2021. Padahal ini kan kader politikus dari PDIP sejak 2021 begitu. Di mana letak logikanya? Apakah dari anggota antara perbedaan kader dan anggota apakah beda atau apa begitu kan ya? Tapi yang jelas kan dari PDIP begitu. Kenapa ini tidak diakui begitu? Itu yang menjadi pertanyaan begitu kan ya. Saya kutip dari Demokrasi mengatakan seperti itu begitu kan. Merupakan politikus dari partai PDIP ya sejak 2021. Bayangkan begitu. Kenapa Hasto sekarang kok berbicara dia bukan kader dan sebagainya begitu ya, atau apa begitu kan ya. Kalau tidak disebut sebagai kader ya politisi PDIP kan begitu. Selain itu, nama Adil juga sempat terkenal karena menyebut adanya iblis atau setan di Kemenkau Keuangan ya. Hal ini lantaran kecewa atas rendahnya dana bagi hasil DBH yang diterima daerahnya. Dirinya juga sempat mengirimkan surat permintaan audensi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani sebanyak 3 kali, namun semuanya tidak direspon dengan baik.
Sebelumnya ya KPK melakukan OTT terhadap Bupati Kepulauan Meranti Kepulauan Riau Muhammad Adil ya. Benar, tadi malam Kamis ya tim KPK berhasil melakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti ya. Riau ya, jawab Kepala Bagian Kabak Pemberitaan Ali Fikri saat dikonfirmasi. Dia mengatakan dalam OTT tersebut KPK mengamankan sejumlah orang, salah satunya Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. Beberapa pihak sudah ditangkap, diantaranya Bupati, sambungnya. Ini menunjukkan bahwa muncul spekulasi bukan kader dari PDIP dan sebagainya, saya tidak tahu. Tapi yang jelas dari beredar yang selama ini dan bahkan ya bajunya yang dipakai itu sudah warna merah dan terus ada yang mengatakan sudah menjadi kader PDIP sejak dari 2001 begitu. Koran Tempo kalau nggak salah saya tadi baca bahwa ya mengatakan juga dari kader PDIP begitu. Kenapa Jarod Saifullah dan juga dan juga Hasto kok tidak mengakui itu, kan itu yang menjadi pertanyaannya begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast saat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.